Oke, jadi apa nih Rahma yang pengen kamu diskusiin nih? Paling berupa LinkedIn, Pak. Jadi saya kan Ya? baru gabung LinkedIn beberapa sebulan udah ada apa belum ya? Atau beberapa minggu. Hmm. Jadi saya kayak masih belum pede buat bikin postingan di LinkedIn. Ya, itu gimana caranya biar maksudnya kayak ada kriteria nggak sih, Pak, kalau bikin postingan tuh harus yang kayak gimana kalau di LinkedIn? Oke, kayak gini ya. Nomor satu, pada saat kita menjadi pengguna baru di LinkedIn, sebelum kita ngomongin ke postingan, ya, ada dua hal yang harus kamu jadiin fokus. Pertama adalah pastikan informasinya udah lengkap dulu. Selengkap apa? Minimal selengkap yang ada di CV-mu. Kecuali informasi pribadi, gitu. Jadi kayak Baik. alamat, kasih nama kotanya saja, nomor telepon, nggak usah dimasukin email, boleh gitu. Itu cukup tanggal lahir nggak usah gitu. Selain itu, silahkan masukkan pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, magang, skill, silahkan lengkapi seperti yang ada di CV. Jadi yang ada di CV kamu kopas dulu ke LinkedIn. Setelah yang ada di CV kamu kopas ke LinkedIn, di LinkedIn itu bisa tertulis secara lebih detail. Oke, Iya. jadi di breakdown. Tadinya kamu misalkan magang, misalkan PT ABCD tanggal sekian sampai sekian. Misalkan admin intern gitu kan, misalkan magang sebagai admin. Kasih job desk, kamu kerjain apa aja. Terus kasih gambar kalau ada gambar gitu. Jadi secara detail kamu masukin. Jadi setelah tadi ya nomor satu, kamu lengkapi dulu profilnya. Yang kedua itu adalah ya udah langsung aja bikin postingan, gitukah? Salah gitu ya. Yang nomor dua itu adalah add friend dulu, connect dulu ke orang-orang gitu. Temenmu pasti masih sedikit, sehingga aku saranin gimana caranya teman kamu tuh buruan dibikin minimal 501. Biar apapun yang kamu post, atau kalau ada orang nyariin akunmu, yang akan dicari itu memang kata-kata kunci yang ada di highlights. Highlights itu di bawah nama tuh. Ya kan, suka ada kata-kata kunci taruh di situ. Nanti kamu nonton YouTube-ku ya, yang dasar LinkedIn. Itu kamu ikutin dari atas sampai bawah, kamu nanti nggak bakal nanya soal LinkedIn. Serius. Karena aku tulis di situ. Tapi nah itu nanti aja. Intinya adalah memang kata kunci yang kamu search sesuatu di atas akan lari ke highlights. Tapi ya setelah kamu cari setelah seperti itu gitu, itu masih yang akan munculin dulu adalah orang-orang dengan koneksinya yang lebih banyak duluan gitu. Jadi atau yang interaksinya aktivitasnya lebih banyak atau ada interaksi terakhirnya yang lama nggak aktif nggak bakal dimunculin gitu. Udah diatur gitu algoritmanya sama si LinkedIn gitu. Sehingga temanmu harus banyak. Gimana cara nambah teman ya? Kamu lihat statusmu sekarang kamu apa? Job seeker kah? Berarti cari recruiter gitu. Cari recruiter gimana? Cari di atas recruiter gitu. Terus ganti bagian people. Orang semua kan ya udah connect gitu. Kenal nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Ntar kenalan bisa kok kalau udah diterima gitu. Follow atau follow connect follow terus gitu setiap hari wajib connect non stop gitu biar temanmu buruan banyak gitu. Nah sambil banyakin tadi ya profil udah lengkap, sambil banyakin teman kamu segera bikin postingan, masuk ke pertanyaan kamu, postingannya seperti apa, postingan yang kamu kuasai, yang kamu pahami isinya, postingan yang nggak ada hubungannya sama personal. Banyak orang yang menceritakan kisah hidupnya, kisah sedih, kisah motivasinya, bagus nggak bagus gitu. Tapi ada batas-batas yang tipis. Takutnya nanti yang sifatnya privacy yang orang lain nggak boleh tahu, malah kamu misalkan kayak ngebuka aib keluarga, ngebuka aib pribadi, ngebuka aib perusahaan atau sekolah atau orang lain yang sebenarnya nggak bagus itu secara moral maupun secara agama gitu. Tapi karena kamu ke bawah suasana banyak yang kayak begitu atau pengen, aduh aku pengen dikasihani, rasain iba, akhirnya muncul gitu. Mending yang kamu akhirnya kuasai aja. Kamu jurusan apa, bidangmu aja banyak postingan soal itu yang kamu tahu. Nggak ada yang lihat, ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai nggak ada yang lihat kamu kamu khawatir nggak ada yang lihat, tapi begitu banyak yang lihat kamu nggak pede, malu. Posting-posting aja gitu. Orang konten-kontenmu kok gitu. Yang penting dia tidak mengundang unsur tadi ya kebencian, fitnah. Ada tuh di guidelines yang LinkedIn ada. Tidak mengandung sara ya jelas gitu kan. Terus nggak mengandung plagiat plagiat punya orang ya kan, terus nggak mengklaim apa eh, aset-aset intelektualnya orang gitu, jadi punya orang diklaim punyamu gitu. Terus nggak ada yang sifatnya itu
Nah, itu nggak ada yang sifatnya tuh memojokkan gitu-gitu. Udah posting aja setahu kamu. Dan konsisten lah kayak gitu. Kalau nggak ada yang lihat nggak apa-apa pakai hashtag. Ingin postingan di bawahnya dikasih hashtag gitu. Atau nanti mention orang, mention aku, mention orang-orang yang akunya udah banyak followernya gitu. Itu biar dibantu up gitu. Dan konsisten. Jadi orang tahu kamu itu siapa gitu. Jadi biar orang tahu kamu itu siapa. Konsisten udah kayak begitu aja dulu gitu. Kamu cuma malu atau bingung untuk memulai saja. Nanti kalau udah jalan seneng kamu gitu. Ini Oh, lagi melamun tiba-tiba saya, oh ini iya. aku bisa jadi konten nih gitu. Iya. Belum pernah soalnya Pak, belum pernah posting apa-apa. Oh ya udah lakuin. Oh, mesti suaraku kurang jelas nih mikrofonnya. Ya udah nggak apa-apa gitu, lakuin aja. Tapi kalau misalnya ini Pak, di LinkedIn saya kan yang di bawah, yang tadi kata Bapak di bawah nama, itu yang di highlight itu, punya saya tuh bacanya fresh graduate di universitas apa, itu lebih baik diganti sama yang lebih biarin bisa lebih dicari sama recruiter ya Pak ya? Cek punya aku, cek punya orang, cek YouTubeku. Iya. Pokoknya yang Ntar, bisa cek nggak aku jelasin. Yang iya. lebih, apalagi yang pengen kamu tanyain. Yang masih bingung soal LinkedIn mungkin. Kalau selain di luar LinkedIn, nggak apa-apa Pak. Boleh bebas. Kalau masalah Gmail, ngirim email, Kenapa? itu kayak kan saya kalau misalnya bikin ngirim Gmail kan di bawah itu sebenarnya ngasih CV-nya itu di paling bawah abis nama kita, salam nama sama biasanya ada nomor telepon. Apa di atas ya Pak? Ngasih CV. CV bukannya lampiran ya? Ya, lampiran CV-nya itu di bawahnya yang nama terus nomor telepon apa di atasnya? Kan CV lampiran di attach. Kok ada CV di bawah nama? Oh, saya belum pernah nyoba sih Pak, selalu di bawah nama yang Maksudnya gimana sih? Nama ini kan body email kan? iya. Body email kan bukannya teks semua ya? Kok ada file? Kok ada Jadi kan biasanya yang terhormat HRD gini-gini kan Pak. terus Nah, terus paling terakhir itu ada nama kita. Nah, itu lampirannya itu ditaruhnya emang di paling bawah, Pak. ya namanya lampiran kan emang otomatis di bawah attach. Namanya attach kan taruh di bawah. Otomatis Oh, itu kan. dikira saya Loh, masih, enggak dikira awal saya bisa. enggak maksudnya jujur ya, ini aku kayak nanti yang pasti bingung nih yang nonton gitu. Jadi kayak lampirin CV kan ada tombol lampir kan. Ya udah Ya, lampir iya. kan. Enggak jadi satu sama tubuh email kan. Oh Oke, iya, Pak. Ya, gini ya, aja deh. saya. Coba aku uji. Kamu kalau surat tubuh email isinya gimana? Body email isinya apa? Gimana bahasanya? Kepada siapa? Terus Ya, yang terhormat HRD memperkenalkan saya dari jurusan apa, kenapa saya mau di posisi itu, terus terakhir, bahasanya gimana coba? Asumsinya. Kamu ada berapa para inget nggak? Kamu kan selalu ngirim email, harusnya inget dong di luar kepala harusnya. Udah berapa lamaran yang kamu kirim lewat email? Masa lupa? udah lumayan banyak sih, Pak. Ya, Cuman masa ada lupa? berapa. Biasanya gimana bahasamu? Paragraf satu 2 Kayaknya 3-nya. saya yang pertama kepada yang terhormat, terus memperkenalkan nama saya. Ya udah ngomong aja. Iseng aja ngomong. Apa yang dengerin? Oh, kepada yang terhormat, HRD PT apa? Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Universitas Gunadarma, jurusannya akuntansi. Saya ingin apa sih bahasanya? Saya ingin ada di mengambil posisi itu karena sesuai dengan apa yang saya pelajari sebelumnya pada universitas itu melalui pelatihan maupun Oke, stop. Nanti diganti ya isinya ya, gitu. Gitu. Satu, kalau bukan. kalau ngirim email, ini aku masukkan buat kamu sama yang lain juga ya. Ngirim email itu tolong dirasakan isi emailnya gitu. Bayangin kamu bayangin sebagai pengirim, tapi bayangin juga sebagai yang nerima gitu. Belibet gak bahasa kamu, maksud kamu tersampaikan enggak, tersistematis enggak, sopan enggak gitu. Happy enggak kamu sebagai pembaca gitu. Aku kasih masukan, tubuh email isinya jadi 3 paragraf gitu. Yang paling atas, maksudnya ini aku belum mau masuk ke paragraf di atas ada kepada yang terhormat HR manager PT apa sebut gitu. Jangan ngomong kepada HRD di tempat gitu. Kamu bisa usaha browsing gitu. Kamu ngirim
ngirim lamaran kan tahu nama PT-nya kan, bisa browsing kan, Iya, tahu Pak. alamatnya kan. Iya. Ya sudah gitu. Pada HR Manager PT ABCD Jalan ini nomor sekian Jakarta Selatan misal gitu. Jadi kayak usaha, jangan pada HRD di tempat gitu. Gitu. Yang pertama, yang kedua itu ini di luar ini ya. Tubuh email jadiin 3 paragraf biar sistematis. Paragraf pertama isinya perkenalan diri dan sampaikan maksud. Oke. Paragraf kedua itu kamu mempromosikan diri sedikit sekaligus menyampaikan lampiran-lampiran dokumen kalau ada gitu. Jadi paragraf pertama itu tadi perkenalkan diri dan sampaikan maksud. Paragraf kedua itu mempromosikan diri dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung jika ada. Gitu. Paragraf ketiga penutup. Penutup itu adalah misalkan cara menghubungi kamu dan harapan kamu. Contoh, perkenalkan nama saya Rahma, lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK 4. Bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD untuk posisi DEFG berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui LinkedIn pada tanggal 25 Januari 2022. Titik. Enak kan ngomongnya gitu. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, promosiin diri sedikit. Saya merupakan mahasiswa, saya adalah lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu, selama di kuliah saya aktif mengikuti organisasi antara lain ini. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini dan mampu mengoperasikan ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan titik 2, 1, 2, 3, 4. Udah isi paragraf 2 itu cukup gitu. Oh. Paragraf ketiga, penutup. Tadi penutup tuh apa? Tadi cara menghubungi kamu lagi, cara follow up dan sampaikan maksud harapan kamu. Paragraf ketiga gimana? Misalkan nggak usah kamu tulis nggak apa-apa, videonya nanti aku upload gitu biar kamu fokus gitu. Nah, paragraf ketiga adalah apabila ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau melalui nomor WhatsApp ini gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Atau misalkan besar harapan saya untuk dapat bertemu langsung dengan Bapak Teguh atau besar harapan saya untuk bisa bergabung di PT ini. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Hormat saya. Udah tanda tangan. Nama kamu. Udah. Lampiran otomatis ada di bawah gitu. Di Kalau mana misalnya ada lampiran, lampiran CV. Makanya aku tadi bingung CV ada ditaruh di tengah di bawah nama kalau kamu. lampiran biasanya yang dipinta kan CV, ya apa ya, asal perusahaan. Itu sebaiknya kita melampirkan foto sama CV, apa-apa ada lampiran lainnya atau CV saja, Pak? Lampiran itu tergantung arahan loker gitu. Kalau arahannya jelas gitu ya, tapi ini di luar data pribadi ya, KTP, NPWP, KK itu coret itu enggak gitu. Jadi dia ngomongnya apa gitu, silahkan lampirkan CV gitu ya, tetap ada surat lamaran gitu, tetap ada lamaran dan CV gitu. Lamaran dan CV boleh, lamaran, CV, ijazah, transkrip boleh gitu, sama sertifikat juga boleh gitu. Nah, ini tergantung Ya. tepatnya. Ini kalau mau email gitu. Apalagi kalau lamaran cuma ngomong silahkan kirimkan lamaran beserta dokumen terkait ke sini, itu kan nggak jelas tuh. Lamaran dan dokumen terkait itu apa gitu ya, silahkan lamaran, CV dan lain-lain yang kamu anggap ini. Tapi data pribadi nggak usah gitu. Aku ingetin data pribadi nggak usah. Begitupun LinkedIn, jangan diupload data pribadimu ke LinkedIn gitu. Kayak CV diupload ke LinkedIn itu salah. Kecuali kamu upload memang untuk keperluan lamar yang di menu jobs yang di atas itu. Selain itu jadiin postingan LinkedIn itu salah sih gitu. Jangan diikutin gitu. Oh, kalau misalnya ngupload CV, maksudnya kayak kita nyari kerja, saya soalnya kan banyak ngeliat postingan kayak gitu, sebaiknya jangan ya, Pak? Jangan diikutin serius. Kamu tuh Hmm. anggap aja kamu upload KTP lah kalau kayak begitu deh. Gimana sih? Kau posting posting di Facebook, di feed gitu KTP-mu, terus kamu di tweet KTP-mu gitu. Gimana? Anggap aja gitu. Karena itu informasi pribadi. Tapi Ya, baik, tapi Pak. tapi nomor telepon aku tutup, email aku tutup. Ya anggap aja KTP-mu nick-nya ditutup gitu. Menurutmu gimana? Gitu. Anggap Iya. aja gitu aja deh. Nah, nickmu ditutup gitu ibaratnya gitu. Apakah kamu udah langsung rasa aman gitu? Harusnya tuh gitu. Harusnya kamu sadar ke arah sana. Bukan itu peruntukannya. Nggak diminta kok sama lu cara mainnya nggak gitu.
Gitu. Daripada nanti kamu bikin membahayakan dirimu sendiri, data pribadimu itu. Ya, baik Pak. Gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak yang masih kamu bingung soal yang LinkedIn? Pokoknya yang umum-umum aja, yang detail nanti. Udah sih Pak. Udah, oke. Lain. Sekarang kita masuk ke yang detail kalau kalau udah. Kalau belum nggak apa-apa gitu. Masih ada waktu, santai bebas. Ini memang jalan. Udah paling Pak. Itu Udah ya. aja. Oke, aku Ya. masuk ke yang detail ya sekarang ya.